Aku menyerah. Milan lawan Arsenal lawan Aibi. ada Rafael Leao, main semua di situ. Milan pindah. Iya kan memang begitu pemain-pemainnya dong itu polo. Iya memang peraturannya. Ustaz Salim lincah betul. Beckham aja udah naik. Set maju set. Ayo majuan. Mana? Habis batasnya? Sini aja sini dekatan. Aneh nggak bawa tripod lagi. Nah, maju. Siap. Surat apa sih? Beda walaupun kita musuhan tetap kita satu. Musuh. Yang musuhan siapa ya? Enggak ada musuhan, Be. Maju ke Kita sini. musuhan. Maju. Enggak ada musuhan, mesti ya bermain bersama. Masih. Salaman pelukan. Jadi dia berdua musuhan, Pi. Astagfirullahaladzim. Yang satu bilang nggak mau tim dia. Aneh suruh masuk dia nggak mau. Ana juga enggak mau tim dia, Be. Malu kali dia ada 300 sama. Barusan lawan anak menang dia. Aneh mesti jadi kompor dikit. Kalau Bang Adi Sky mau Ana tim ente. Ayo Mario, Bi. Ana enggak masuk, Kak. Enggak mau Ana. Dari ini ya Bib ya. Bilang apalah ya Allah pernah datang. Lu mana baca Quran lu? Baca Quran lu. Ini udah ada. Oh. Media ini Marwah. Oh, Marwah. Oh iya. Kita surat apa sih? Al-Wasiyah ya Bib. Terakhir ya Bib. Apalah yang corona tidak ini aja berada tapi amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Tapi bisa nonton. Mbappe. Ada bandingnya. Oh, udah akhir. Banyak ribah. Masa dibilang tadi deh. Berarti ini dong sekarang Bib. Ala. Kalau memang Barca suka menghibur diri. Ini aku ada teman dia, aku ada main bagus suka menghibur. Ini aku ada teman. Mentang-mentang Udah ina ya bang, semua ina hisabah mah si mayat belakang kapital aneh. dari apalah yang dulu lah ya. Tapi bukan ya tadi. Yuk, bismillah. 2 bulan. Yuk. Bismillah. Kajian ke sini itu izinnya kajian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Juara, kena juara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
حسابهم Doain kaki Habib dulu, semoga udah kaki dia. Kaki Habib dulu kan. Apa nih itu? Sebelumnya ucapin selamat dulu buat Bilar yang juara kemarin. Udah. Ucapin selamat buat Papa Bi dan Papa Ta. Bisa mah, maksudnya apa sih? Dari papi gitu. Maksud Atem, tim yang papi bela enggak pernah juara. Jagain piala. Maksud Aswin walaupun kita nggak ada duitnya tetap juara. Asik. Walaupun kita 0 rupiah nggak ada juara. Masih di sana enak. Jadi saya bidik ngomong-ngomong ada yang banyak dengerin kan. Aku doang yang dengerin. Apa adminnya nih ganti Gitu ya. Astagfirullah. Antum enggak usah tafsirin itu, drama yang lain aja main dengan marhaba. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati guru kita bersama Habib Usman bin Yahya. Kita doakan semoga Allah Amin ya Allah. Amin. Allah jaga kesehatan beliau. Amin. Amin ya Rabb. Allah banyakin duit di rekening. Amin. Yang amin juga Allah banyak. Amin. Ustaz Fakhruan, Habib Muhammad, para habaib Ustaz Habibmu dan para satis lainnya. Al-Bagir ingin mengingatkan diri Al-Bagir pribadi dan juga kita semua bahwa di tiap zaman ada ujiannya. Di tiap zaman ada ujiannya, di tiap masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan ujian masing-masing. Al-Bagir ujiannya gak dapet jodoh. Boy, belum. Jejek ini Emon Belum. Emon jodohnya kebanyakan. Ada ujiannya kekurangan harta. Astagfirullah. Cepat tapi dia. Bisa sekalian promosi. Maksudnya belum yang ketahuan. Iya. Ada bisa sekalian promosi. Ada tali muda. Program Take Me Out. Hatinya mati. Habis dari Take Me Out nikah gratis besok. Habib take me out turun derajat. Ambil contoh sendiri ya. Dan sejatinya manusia selama nafasnya masih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, manusia tersebut pasti akan diuji sama Allah. Nah, dari itu guru kita ngajarin jangan pernah minta nggak diuji sama Allah. Kenapa? Karena begitu kamu minta nggak diuji, berarti kamu minta dicabut nyawanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat. Tiap kita punya ujian masing-masing. Dan kata Allah, Allah pasti akan mengujimu dengan minal khauf, sedikit daripada ketakutan. Kenapa? Karena setakut-takutnya kita ada orang lain yang lebih takut daripada kita. Oh, setakut-takutnya kita nggak dapat transferan bulan ini, saudara-saudara kita di Palestina bingung besok mau makan apa. Setakut-takutnya kita nggak merasa aman dengan diri kita, saudara kita di Palestina setiap malam tidak bisa tidur dengan aman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal khauf, sedikit daripada rasa takut. Karena ada orang yang sejatinya jauh lebih takut daripada kita. Wal ju' daripada rasa lapar. Kadang kita diuji dengan rasa lapar, kekurangan, bingung mau makan apa. Tapi kadang kita juga diuji dengan kebanyakan makan. Seperti ini. Sehingga kebanyakan penyakit pada diri dia. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang diuji dengan sedikitnya uang, sedikitnya keuntungan daripada perdagangan kita, sedikitnya penghasilan yang kita dapatkan. Tapi selama kita bekerja mencari di sektor yang halal, dengan cara yang halal, lewat jalan yang terbaik, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala janjinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan antarkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena kita kira selama ini keuntungan kita cuma dari
laba daripada perdagangan kita. Padahal Allah rezekinya akan Allah antarkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akan diantarkan dengan cara yang terbaik, di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, dalam bentuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam surah Ad-Duha sering kali diingatkan oleh Habib Utsman, wala saufa yu'tika rabbuka Fatardo. nikmat yang engkau ridho menerimanya. Nikmat yang ketika engkau menerima nggak takut dicurigain KPK. Allah. Nikmat yang ketika engkau terima nggak takut dicurigai orang lain. Nikmat yang engkau terima nggak takut dimakan atau dilihat sama orang lain. Engkau ridho menikmatinya, engkau enak menikmatinya, bahkan engkau nggak ragu-ragu untuk membaktikannya kepada orang lain. Nikmat yang seperti itu, nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi sebelum Allah kasih nikmat itu, Allah uji dulu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Bahkan jiwa kita kadang-kadang merasa terancam dengan ancaman apapun yang ada di luar sana. Dan seberat-berat ancaman jiwa yang kita rasakan pada saat ini, saudara-saudara kita di Palestina sana menerima ancaman demi ancaman. Teman-teman, jangan pernah lupakan, setidaknya doakan saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita di dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah engkau mengira bahwa kamu bakal masuk surga sementara Allah belum melihat kesungguhan yang ada pada dirimu? Allah belum melihat kamu bersungguh-sungguh melewati ujian-ujian itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kamu mengira akan masuk surga dengan begitu mudahnya sementara engkau belum memiliki daya tahan terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Sungguh di ayat yang tadi sebelumnya Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang ketika melewati ujian tersebut mereka melewatinya dengan kesabaran. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang sabar ketika mendapatkan musibah, mereka enggak berucap, mereka enggak latah, mereka enggak refleks kecuali mengatakan inna lillahi Wa inna lillahi raji'un. Semuanya punya Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Harta kita, keluarga kita, bahkan anak yang kita cintai, yang kita rawat, yang kita besarkan, yang kita bangga-banggakan di hadapan orang, pasangan kita, pekerjaan kita, karir kita, wajah kita, yang kita skincarein luar biasa, yang kita rawat dengan begitu hebatnya, otot kita yang kita besarin setiap hari. Semua itu adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Saat semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, refleks orang-orang sabar yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kesabaran itulah yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ahli surga berada di pintu surga. Allah akan menyambut para penghuni surga dengan kesabaran dalam firman-Nya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang terhadap kesabaran yang selama ini engkau lakukan. Padahal amal ibadah kita ada banyak. Ada sholat, ada zakat, ada taklim di marwah, ada sedekah, Jumat, ada banyak. Tapi pahala yang diapresiasi di hadapan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala kesabaran. Oleh karena itu, dari tiap kita ketika menghadapi ujian berbanggalah. Tandanya Allah pengen ngasih satu amalan yang nantinya dibanggakan di hadapan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelilingi kita dengan orang yang menguatkan kita, yang saling mencintai kita karena Allah, sehingga kita dengan kesabaran kita berkumpul bersama baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan masih berantem, jadi nggak boleh. Berantem sama siapa? Berantem. Dikomporin lagi. Rival ini. Sampai nempel kalau Ya kalau maju nih back. Maju nih back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa
wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita muliakan guru kita bersama, guru besar kita yaitu Habib Usman Yahya. Kita doakan beliau panjang umur sehat afiat. Amin. Panjangkan umurnya sehat afiat. Amin. Mana amin yang enggak ada yang ngeceng. Amin. Allah limpahkan rezekinya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Semua dibagi duitnya sama Ibu. Amin. Ya Allah, Kita juga para habib lainnya tadi. Lupa tadi. ngobrol Amin. Yang menyampaikan mauidahnya tadi Habib Isa Alkam. Kita doain juga beliau panjang umur sehat. Amin. afiat. Amin. Hasan, Muhammad bin Ida, Alwi, umrohnya, amin. Wali Marwah. Kali. Juga beliau panjang umur sehat afiat. Banyak ujian. Kita semua diberi panjang umur sehat afiat. Amin, ya Allah. Dan seperti biasa, saya ini baru di sini. Ya, niatnya buat nambah wawasan, nggak diminta buat ngomong, cuma Habib Usman minta saya buat ngomong 5 menit, insya Allah nggak lebih. Kalau lebih colek aja, Bib, jangan ditampar, Bib. Bismillah, melanjutkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Habib Isa Alkam. Dia bilang Allah itu memberikan kita rasa takut. Tentu di dalam diri kita itu ada rasa takut. Takut apa aja? Banyak. Kita ini takut kehilangan harta, betul nggak? Kita takut kehilangan orang yang kita sayangi. Kita takut kehilangan orang tua kita. Takut dan segi banyak takut yang kita ingin rasakan di dalam dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya menjelaskan majama Allah birajulin bainal khaufain wal amn. Nah, Allah ini menegaskan di dalam hadis qudsinya mengatakan Allah itu tidak memberikan rasa takut 2 kali takut dan 2 kali aman. Maksudnya apa 2 kali takut 2 kali aman? In khaufani fid dunya amantu fil akhirah. Kalau kalian sudah takut kepadaku di dunia, takut melakukan maksiat, takut tadi yang seperti kata Habib Isa, takut ya dapat rezeki banyak tapi itu uangnya bukan uang yang halal, takut itu masuk kena periksa sama korupsi dan segi lainnya. Takut dalam melakukan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala, in khaufani fid dunya, dia takut melakukan maksiat, tapi dia takut juga meninggalkan hal-hal yang baik. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian melakukan hal-hal yang baik tersebut, itu adalah hal yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu fil akhirah. Maka balasan Allah akan amankan dia di akhirat. Nah, ini cerita, ada salah satu cerita mungkin buat motivasi buat kita. Cuman ini juga ada cerita lucunya. Jadi antum boleh ambil simpul dengan pemikiran antum sendiri. Ada satu orang, mohon maaf kalau mungkin ada bagian dari bangsanya, ini orang Cina. Dia datang ke suatu pasar, tiba-tiba bertemu 3 preman. 3 preman ini tiba-tiba menabrak ini orang Cina. Dengan jagoannya ini 3 orang, ya dengan adat yang banyak, jumlah yang banyak, berani lawan 1 orang. Ini orang Cina, dia tantang balik ini orang. Gak takut ini orang Cina, gak ada takutnya ini orang Cina. Ini 3 preman ini ditantang balik karena nabrak dia. Gak sengaja padahal, tapi cuman ini 3 orang preman, dia juga marah. Karena kenapa? Ditantang balik. Kenapa? Akhirnya berantem, ribut ini orang. Masya Allah. Dia ribut, orang pertama maju, dia ribut, adu tangan, jotos-jotosan. Tapi ini orang Cinanya juga jago berkelahi, ya, ditepis kanan, tepis kiri, ditonjok, jatuh 1 orang. Akhirnya temennya ngelihat, dia lihat ada bambu, diambil. Langsung itu bambunya dihantam ke itu orang Cina, tapi ini orang Cinanya jago berantem, itu dipegang tuh bambu. Dia pegang di bambu, diambil, ditonjok itu orang, jatuh itu orang yang kedua. Yang terakhir yang ketiga, dia marah, lihat temennya dua-duanya jatuh, diambil pisau. Diambil pisau, dia maju, ayo lawan satu nih orang Cina. Lawan pisau. Ini orang Cinanya juga bisa ngelempar itu pisaunya. Ketika pengen ditusuk sama ini orang, itu pisaunya dipegang, diambil, ditonjok, jatuh itu orang. Akhirnya ngelihat hal seperti ini, warga-warga yang melihat ada di pasar tersebut memanggil polisi. Ditangkap ini polisi. Ini orang Cina dibawa ke kantor polisi. Ditanya, dia nggak jawab namanya siapa. Pas lihat ada gak apa kartu penduduk ya, orang yang ngerti bahasa Cina, ditanya pakai bahasa Inggris. Akhirnya dia ngeluarin KTP-nya. Pas dilihat namanya ternyata Jackie Chan. Kirain pisau. Enggak. Ale.
Bukan, ada bilang pisau Cina tuh, KW, pisaunya pisau Cina, nggak tajam. Yang lawan satu ini orang berani. Jelek. Dia nggak takut, dia lawan dulu. Asal lawan dulu aja bisa apa enggak? Pokoknya lawan aja. Tapi kalau lawan aja dikit. Ya sudah ada yang begini. Waalaikumsalam. Jadi kirangin aja, Beb. Seriusan saya tadi, Beb. Beb, seriusan saya tadi. Orang Betawi, Beb. Jeki. Jauh. Aku Saya kira pisaunya Cina, Beb. Pisaunya Cina, KW nih. Nggak tajam. Iya. Aneh mau nungguin punchline-nya pisau Cina, jangan-jangan nih. Jackie Chan ternyata, Jackie Chan. kira mau bertarung sama Martin Kotot. Jackie Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nengok kayak pisaunya KW Cina. Jackie Chan. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah kita berkumpul di kajian Marwah yang di dalamnya selalu penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berharap perjumpaan kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk kajian, sehingga dari rumah sampai di sini, sampai pulang, sampai keringatan, sampai basah-basah, sampai domelin bini juga. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa Beb pasti dimarahin, Beb? Habib harus belajar materi dari Habib itu. Ini paling jauh sejauh ini. Iya bertanya-tanya. Sabar juga ini. Enggak, karena aneh bukan pendongeng. Jadi kalau aneh pendongeng itu nanti diketawain sama murid-murid aneh. Usman itu selalu serius. Ini tuh main ngelawak. Nanti peran-peran pelawak gantiin. Itu biar tergantikan stand up comedy tadi. Prinsipnya kita kumpul di sini. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan yang besar memahami sedikit demi sedikit tafsir ayat Al-Quran, dari mulai Quran surat Al-Fatihah sampai sekarang surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini kalimat menarik dari Allah. Akhir Quran surat Al-Ghasyiyah. Apa maknanya? Kalian tahu gak? Ini untung aneh gak pakai jersey nih, pakai jersey lu kasih lagi. Papi, Beb, belum terjemahin. Hah? Papi belum terjemahin. Oh, Papi belum terjemahin. Pi, terjemahin dulu, Pi. Bermain, Pi. Masya Allah, Bi. Ayo, sesungguhnya ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Apa Ustaz kasih Ustaz? Enggak ada itu. Itu semua. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian Jam malam. kamilah yang Makin tipis berhak jam melakukan malam. hisab perhitungan atas mereka. Berarti kita kembali kepada siapa? Allah. Hadis kaya kembali kepada siapa? Allah. Masya Allah. Sky kembali ke langit, ke sky. Sky Skew. Nah, dia bilang dia hamba Bitcoin, Beb. Pagi, siang, sore, malam mana digodain. Ayo masukin 10M, jadi 12 nanti. Astagfirullahaladzim. 3. Jadi anak bilang kalau rungkat antum yang mau ganti. Kan dipaham. Oh, dipaham. Kembali lagi. Berarti kita kembali kepada siapa? Allah. Pertanyaannya simpel. Aneh nggak lama. Kalau tadi Habib yang lain pada ada yang 10 menit dan 5 menit, ya kan? Habib bisa 10 menit, Habib mau 5 menit. Aneh nggak lama. Aneh kurang Setengah jam. 3,5 menit. Oh, Masya Allah. Wah, itu kan mau tinggal sekarang kan? Ditemer. Biasa live kayaknya tepat ini. Fokus guys. Kita kembali kepada Allah. Yang aneh tanya sama kalian, apa yang kalian persiapkan kembali kepada Allah? Apakah yakin malam ini mati kalian masuk surga? Apakah kalian yakin malam ini mati? Sebagai akhir kalimatnya, Summa inna alaina iyabahum. Summa inna ilaina hisabahum. Apakah Inna alaina hisabahum. inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Ini maknanya kalian
akan dihisap sama Allah. Kembali kepada Allah dan akan dihisap oleh Allah. Diulangin lagi. 2 menit 80 detik. Kalau kalian dicabut nyawa oleh Allah hari ini atau malam ini atau besok ataupun lusa, ketika Allah cabut nyawa kita, kita kembali kepada Allah, apakah yakin dikatakan telah berpulang ke rahmatullah? Apakah rahmatnya Allah turun kepada kita? Yang tahu adalah kalian. Kita nggak bisa menjawab, hanya diri kalian masing-masing yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apakah kalian bisa kembali kepada Allah dalam kebaikan? Apakah hisab kalian bagus? Ataukah hisab kalian rusak? Raport kalian merah? Atau bahkan raport kalian kebakaran karena zina, judi, khamar, maksiat yang kalian perbuat sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian kembali bukan dalam kebaikan tapi kembali ke dalam kehancuran? Hanya diri kita yang bisa jawab. Coba tanya sama hati kita, mau tidur malam ini atau pulang habis ini, kalau masih ada iman dan takwa kita, tanya, ya Allah, berapa banyak dosa yang saya perbuat? Tanya sama hati dan pikiran tangan kita. Tangannya berbulu gak? Enggak. Yang kanan. Berbulu. Oh, bercak doang. Ada yang bekas rumput nih. Oh, ya kan? Jangan kalian berbuat dosa dengan tangan kalian. Jangan kalian berbuat maksiat dengan tangan kalian. Jangan kalian berbuat maksiat dengan pandangan mata kalian, dengan kebanyakan main Instagram, dengan melihat yang bukan haknya. Sehingga apa? Kalian jauh daripada Allah. Kalian kembali kepada Allah, diperhitungkan oleh Allah. Apakah kalian berada dalam kebaikan atau kalian berada dalam kehancuran? Hanya hati kita yang bisa jawab. Coba renungkan hati kita 5 detik. Tanya sama hati kita, kalau kita mati hari ini, surga atau neraka? Jawab hatinya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam wa ja'alal mubaraka wa sa'ada wa ni'ma wa ridallah wa ridha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaba rahmah wa ni'mah wal barakah wa ja'alna ya rab sabitna bil iman wal islam wal ihsan wa sabitna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tapi kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Ayo. Waloni mau nanya, Ustadz Waloni. Kenapa? Kirain merenung. Ngantuk dia. Benar-benar 3 menit. Benar-benar 3 menit. Anak kira pancelannya pisau Cina, nggak tajam. Jackie Chan. Serius, antum paling-paling emang. Kalau mati hari polsek mana tuh polsek mana Tum, mana? Ambilin. Bang, Tum. Ada yang nanya nih Her. Hah? Netizen, halo nih Taher, kiper Marwah terbaik. Insyaallah. Oh. Insyaallah. 100 ini tuh. jalan nggak punya kakek. Berarti nanti di list yang nambah semuanya. Aku dari 500.000 satu gram, sekarang udah 2 juta. Di mana? 2000 Emas, ada Mas 5 saudara, kilo emas emas. itu 2012 kalau anggaplah 2013 kita nabung dolar. Sekarang dolar itu 2013 13.000. Sekarang 16.000. Jadi kalau kita nabung 13 juta, sekarang jadi 16 juta. Kita ngajarin kripto, bener-bener emas. Kalau emas, kalau Nabi bilang kan emas ya. Emas itu kalau kita 500.000, sekarang udah 2 juta. Berarti duit kita waktu itu nabung 5 juta jadi 20 juta. Betul. Kalau kita nabung 5M sekarang udah jadi 20 M. Aku dari 500.000. Iya, berarti itu untungnya udah banyak banget. Daripada kripto mending emas. Karena emas tuh udah itu Nabi aja udah dirham, kata Nabi kan nggak ada yang lebih dinar. Dinaron wala dirham. Bener kan Ustaz? Benar. Kalau ada hadisnya kan? Soalnya kan hadisnya emas itu lebih baik kan? Benar. Boleh banget berada di sana. Suatu masa. Enggak, aku tuh kalau investasi aku langsung lihat baca Quran sama hadis. Waduh, gua
Jadi si Jero. Saya belum terlihat. Ketahuan. Jangan sampai table. Makan nyebut label lagi. Waduh. Ada nomor tiketnya dia. Kasih juga. Bayar. Iya banyak gitu dong lu. Sampai dia pikir salak. Enggak kalau yang enggak ada bijinya katanya itu udah dikambing. Kalau bibit kurang, minta sama tuan. Siapa aman nih? Bayar ini kita. Berapa bulan ini kan dia hotel terus ke story-nya. Hendra. Jadi berapa bulan kemarin? Ini dia nih pemain Persija nih. Mana ini? Pemain baru Persija lah ini. Kalau Ada lokat. Ane kira tadi pisau Cina. Ternyata Jackie Chan. Pisau belati. Ternyata Jackie Chan pansalnya. belum di sini tuh, Bang. Iya. Kan kesimpulannya. Pasti ada kesimpulannya. Situ sama kita udah bete nih. Ane kira tadi pisaunya pisau Cina, Beb. Beb. Iya nih HP nih. HP admin. Lokin aneh nggak ngerti. Itu kan. Neymar tembok. Mau. Ini aja. Cash aja.